Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Indri Safitri, mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Malang, jurusan Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika kelas 4B. Saya anggota kelompok 11 dari Puskesmas Mojolangu. Tujuan saya di sini adalah untuk menyampaikan materi penyuluhan yang berjudul Pemahaman mengenai pentingnya datang ke posyandu secara rutin beserta informasi mengenai KMS. Yang melatar belakangi saya mengambil materi penyuluhan ini yaitu adalah masih ada 8,4% balita yang ditimbang dan tidak naik berat badannya, dan masih ada 1,2 balita yang belum ditimbang di wilayah kerja Puskesmas Mojolangu, yang menjadikan pemahaman mengenai pentingnya datang ke posyandu secara rutin dan informasi mengenai KMS menjadi salah satu cara untuk dalam rangka edukasi meningkatkan cakupan N/D dan cakupan D/S. Tujuan dari penyuluhan ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada ibu balita agar rutin untuk datang ke posyandu, serta untuk menambah pengetahuan ibu balita mengenai KMS, untuk memantau tumbuh kembang balita sehingga dapat meningkatkan cakupan N/D dan cakupan D/S di wilayah kerja Puskesmas Mojolangu. Sasaran dari penyuluhan ini yaitu adalah ibu balita. Lalu, langsung saja saya akan memulai untuk materinya. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu memberikan pemahaman mengenai pentingnya datang ke posyandu secara rutin. Apa sih itu posyandu? Posyandu merupakan kepanjangan dari Pos Pelayanan Terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak. Tujuan dari posyandu ini sendiri adalah untuk mencegah peningkatan angka kematian untuk ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan ataupun setelahnya. Berbagai kegiatan yang dilakukan di posyandu antara lain ada: pertama, program kesehatan anak. Salah satu program utama posyandu adalah untuk menyelenggarakan pemeriksaan kepada bayi dan balita secara rutin. Hal ini penting dilakukan untuk memantau tumbuh kembang anak dan untuk mendeteksi sejak dini bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang. Program kedua dari posyandu merupakan adalah pemantauan status gizi. Melalui kegiatan pemantauan status gizi ini, posyandu berperan penting dalam mencegah resiko anak mengalami masalah gizi. Lalu yang ketiga ada program imunisasi. Imunisasi wajib merupakan salah satu program pemerintah yang mengharuskan setiap anak di bawah usia 1 tahun untuk melakukan vaksinasi. Dalam hal ini, posyandu menjadi salah satu pihak yang berhak menyelenggarakan program imunisasi tersebut. Tak hanya anak, ibu hamil juga dapat melakukan vaksinasi di posyandu ini. Imunisasi yang dilakukan secara berkala sejak bayi baru saja dilahirkan hingga usianya dewasa akan memastikan tidak mudah terkena berbagai macam penyakit, termasuk penyakit yang bisa memicu kecacatan ataupun berpotensi mematikan. Lalu, yang keempat ada program pencegahan dan penanggulangan diare. Di posyandu, penanganan untuk diare ini dilakukan melalui pemberian oralit. Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut, petugas kesehatan dapat memberikan suplemen zinc. Sedangkan pencegahan diare dilakukan melalui PHBS, yaitu atau perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu program kelima yaitu ada program kesehatan ibu hamil. Lalu yang keenam ada keluarga berencana. Selanjutnya, manfaat dari datang ke posyandu ini antara lain adalah untuk memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, ataupun balita. Lalu yang kedua ada pertumbuhan anak, balita dapat terpantau sehingga tidak menderita gizi buruk. Lalu yang ketiga, bayi dan balita mendapatkan vitamin. Lalu yang keempat, bayi memperoleh imunisasi lengkap. Lalu yang kelima adalah memperoleh penyuluhan kesehatan terkait tentang kesehatan ibu dan anak apabila terdapat kelainan kepada bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui dapat segera diketahui dan dirujuk ke puskesmas. Materi kedua yang akan saya sampaikan selanjutnya yaitu informasi mengenai KMS. KMS atau singkatan dari Kartu Menuju Sehat ini adalah
sudah digunakan di Indonesia sejak tahun 1970-an sebagai alat untuk memantau tumbuh kembang anak. Usia yang dipantau menggunakan KMS ini adalah yaitu umur 0 sampai 5 tahun dan biasanya diisi oleh dokter atau petugas kesehatan ataupun kader di posyandu. Lalu KMS ini adalah catatan grafik perkembangan anak yang diukur berdasarkan umur, berat badan, dan jenis kelamin. Dalam buku KMS ini terdapat 2 jenis tabel yang berwarna merah muda yaitu merupakan untuk anak perempuan dan tabel yang berwarna biru itu adalah untuk anak laki-laki. Setelah berat badan anak ditimbang dan tinggi badannya diukur, dokter atau tenaga kesehatan atau kader itu akan memberikan titik sesuai bulan waktu anak diperiksa. Lalu tugas orang tua selanjutnya adalah untuk memperhatikan lokasi titik tersebut. Berikut saya akan memberikan penjelasan seputar grafik pertumbuhan anak di KMS. Terletak di bawah garis hitam menunjukkan bahwa anak mengalami berat badan sangat kurang atau severely underweight. Jika grafik ini terus-menerus berada di dalam posisi ini, maka orang tua segera memeriksakan balita ke dokter yang terdekat. Lalu, apabila terletak di bawah garis merah, menandakan bahwa anak mengalami berat badan kurang atau underweight. Untuk posisi ini, para ibu tidak perlu khawatir karena cukup dengan memberi makanan bergizi untuk anak. Lalu, apabila terletak di antara garis merah dan garis oranye, maka menandakan anak tumbuh dengan normal dari berat badan cukup dan status gizi yang baik. Maka ibu perlu terus memantau berat badan anak dan memberikan makanan gizi seimbang untuk anak agar tumbuh kembang dengan optimal. Apabila terletak di atas garis oranye, maka anak mengalami resiko berat badan lebih. Jika balita mengalami peningkatan berat badan yang sangat rentan terkena penyakit seperti serangan jantung maupun obesitas. Selain memperhatikan grafik pertumbuhan anak di KMS, orang tua juga perlu melihat perkembangan dan perubahan posisi titik pada grafik di setiap bulan. Apakah itu naik ataupun turun, semakin menanjak atau malah menurun, karena hal tersebut memiliki arti yang berbeda. Berikut penjelasannya. Yang pertama, apabila titik grafik lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, maka berat badan anak naik. Lalu yang kedua, apabila titik grafik sejajar dengan bulan sebelumnya, maka berat badan anak sama dengan bulan yang lalu. Lalu apabila titik terputus-putus, itu karena anak kurang rutin untuk ditimbang di posyandu. Lalu yang keempat, apabila titik grafik lebih rendah dari bulan sebelumnya, maka berat badan anak turun. Lalu berat badan anak yang turun ini sering terjadi, terutama apabila anak mulai memasuki 6 bulan, ketika gigi mulai tumbuh. Ketika anak tumbuh gigi, anak akan mengalami demam ringan dan nafsu makannya juga akan menurun. Apabila anak tidak mengalami sakit tetapi berat badannya berkurang, maka orang tua harus segera membawakannya ke dokter. Lalu di dalam KMS, istilah naik atau tidak naik berat badan anak itu dilambangkan dengan huruf N dan juga T. N yaitu untuk berat badan naik dan T untuk berat badan tidak naik. Berat badan atau dalam kurung N itu artinya grafik berat badan mengikuti garis pertumbuhan atau kenaikan berat badan sama dengan kenaikan berat badan minimal atau KBM atau lebih. Lalu untuk berat badan tidak naik atau T, artinya grafik berat badan mendatar ataupun menurun ataupun memotong garis pertumbuhan di bawahnya atau kenaikan berat badan kurang dari KBM. Baik, terima kasih. Maaf apabila ada perkataan saya yang salah ataupun menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.